langkah kita dalam beribadah itu terkadang diganggu oleh sifat-sifat ataupun sikap-sikap yang membuat amalan itu terhapus. Rasulullah SAW sangat takut kepada satu amalan apabila dibuat lalu kemudian muncul di dalamnya sifat riya. Maka kemudian lawan daripada kata riya adalah ikhlas. Senantiasa kita, yang artinya adalah mengharapkan wajah Allah Ta'ala ketika kita beribadah kepadanya, bukan atas dasar karena keinginan dan harapan kita kepada dunia ataupun keinginan kita agar dilihat oleh orang lain. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, beragama dengannya secara ikhlas, mengharapkan wajah Allah semata-mata karenanya, beribadah atas dasar karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita juga mewaspadai taktik-taktik dan strategi syaitan dalam menjerumuskan manusia bila dia lihat orang itu berhasil dengan ibadahnya. Maka dia berusaha melencengkan manusia ini agar dia merasa bahwa dipantau oleh orang, sehingga dia memperbagus ibadahnya. Inilah yang dikenal dengan riya. Atau kemudian dia berusaha untuk menampakkan amalnya karena adanya manusia, karena ada sesuatu hal, atau itu perkara dunia. Maka syaitan itu sungguhlah makarnya begitu banyak. Maka perlu kita ketahui langkah-langkah apa saja agar kita beribadah ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah yang pertama adalah kita perlu muhasabah dalam diri kita ini, baik itu sebelum dan sesudah kita beribadah. Apa muhasabah itu? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ma min amalin illa yu'radu alaihi diwanan. Tidaklah apabila seseorang itu melakukan satu amalan, hendaklah dia tanyakan di dalam hatinya itu dua pertanyaan. Apa pertanyaan pertama? 5. Untuk apa? Untuk apa Anda kerjakan ibadah tersebut? Lillahi aw linnas? Untuk Allah atau untuk manusia? Kemudian yang kedua adalah bagaimana amalan itu engkau kerjakan? Apakah sudah sesuai dengan aturan Nabi? Apakah sudah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan? Itulah kata Imam Ibnul Qayyim, dua pertanyaan yang perlu kita landaskan ketika kita hendak beribadah. Hendak salat, untuk apa kita salat? Kita puasa untuk apa? Kita zakat untuk apa? Lalu kemudian pertanyakan lagi dalam ibadah yang kita laksanakan, sudahkah kita sesuaikan dengan apa yang Nabi SAW kerjakan? Kalau sudah, lanjut. Apakah ini memang ada dalilnya dari Rasul SAW? Atau kita ragu, atau masih tidak kita dapatkan? Maka bila kita sudah yakin ini ada tuntunannya dari Nabi SAW, maka lanjutkan. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala bahwasanya di dalam amalan kita itu sebelum dan sesudahnya itu perlu muhasabah. Dan ketika kita sedang beramal, kita perlu muraqabah. Apa maksudnya muraqabah di sini adalah senantiasa kita awasi hati kita. Kadang-kadang sedang beribadah, disitulah munculnya, bukan di awal tapi di akhir, tapi ketika sedang kita beribadah. Kita tahu tadi bahwasanya syaitan tidak bermain, tidak akan melepaskan sejengkal daripada anak Adam. Kalau dia tidak berusaha untuk menggodanya, dapat jalan satu, dia cari jalan yang kedua. Maka oleh karena itu, senantiasa kita tanamkan dalam hati kita, sikap kita, awasi hati kita ini. Sudahkah benar? Ataukah sudahkah sesuai? Untuk siapa kita beribadah? Maka insya Allah ta'ala ketika kita ikhlas, dia pun akan menjauh dari hati kita. Ma'asyiral muslimin, itu langkah yang pertama. Apa langkah kedua? Agar kita sadar bahwa
diri kita ini beribadah bukan untuk manusia, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita mengingat kematian. Kita sadar bahwasanya kalau kita ternyata tadi ibadah atas dasar karena ingin dipuji oleh manusia, lalu kemudian meninggal dalam keadaan tersebut, apa jadinya? Apakah kita akan menjadi orang yang selamat? Apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Perlu kita pertanyakan. Maka kemudian bila kita mengingat kematian, kita sadar bahwasanya kita beribadah ini bukanlah atas dasar karena ingin pujaan manusia, berharap atas dasar dunia. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan yang namanya mati. Wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ketika hari kiamat itu telah disempurnakan pahalanya bagi mereka. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan daripada siksa neraka, wa udkhilal jannata, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah, faqad faz, itulah dia orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan ini adalah melainkan hanya satu kelalaian, sebuah permainan yang akan melalaikan manusia. Ingatlah suatu ketika di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada 3 orang yang dijebloskan ke dalam neraka. Siapa mereka? Qurra, orang-orang yang membaca Al-Quran. Alim, orang-orang yang berilmu. Mereka berdua dijebloskan ke dalam neraka sebab karena mereka ingin disebut oleh orang adalah seorang yang qari. Lalu Allah berkata kepada mereka, untuk apa engkau membaca Al-Quran? Lalu hamba ini berkata, aku baca Al-Quran karenamu ya Allah. Lalu Allah berkata, kadzabta, dusta engkau. Tidaklah engkau, semua yang engkau lakukan itu adalah harapannya adalah agar engkau dikatakan engkau seorang qari. Faqad qila, dan itu sudah dikatakan. Begitu juga si alim, ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa engkau menuntut ilmu? Aku menuntut ilmu, kata si alim, karena engkau ya Allah. Karena aku menuntut ilmu untuk dirimu. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Engkau menuntut ilmu agar disebut oleh manusia adalah engkau seorang alim. Maka semua orang itu dijebloskan dalam neraka. Dermawan sama demikian, karena dia ingin dianggap dermawan. Maka kemudian Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau ingin dikatakan oleh orang-orang bahwa engkau adalah orang yang dermawan. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia, berarti demikian, kita perlu luruskan niat ini semata-mata karena Allah, bersedekah atas karenanya, beribadah, berilmu juga atas dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, langkah yang ketiga, agar kita senantiasa memperbaiki hati kita dalam beribadah, agar kita ikhlas kepadanya adalah langkah yang ketiga, sembunyikan amal kita. Ketahuilah bahwasanya Sufyan bin Uyainah pernah berkata, sembunyikan amalmu sebagaimana engkau sembunyikan kejahatanmu dan kejelekanmu. Kita tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang ingin diketahui buruknya, aibnya, kejelekannya. Maka demikian pula kalau bisa dia beramal, hendaklah dia beramal, dia sembunyikan amalannya sebagaimana dia sembunyikan kejelekannya di hadapan manusia. Karena pada dasarnya adalah seluruh infak yang bagus, sebagaimana dalam hadis disebutkan juga bahwa infak yang bagus adalah yaitu warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfa'aha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Termasuk di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tidak ada naungan lain, melainkan naungannya seorang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian dia bersedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maksudnya apa? Dia bersedekah tapi tidak ada seorang pun yang tahu berapa jumlahnya, kapan dia bersedekah. Jemaah sekalian, juga ada sebuah sabdanya, inna sadaqah as-sir, bahwa sedekah yang sembunyi-sembunyi itu adalah tudfi'u ghadabar rabb,
akan mematikan atau akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian termasuk di antara orang-orang salaf terdahulu, para ulama yang terdahulu, di antara mereka sampai-sampai menyembunyikan amalannya dengan berbagai cara. Ada seorang ulama ketika dia bangun, dia salat malam, pagi-paginya seakan-akan dia berpura-pura tidak. Orang seperti orang baru bangun. Dia sengaja mengulat di depan orang lain, sengaja dia menguap agar dikira bahwasanya dia semalam tidur semalam penuh, dia tidak bangun untuk salat, sampai sedemikian rupa. Kemudian jemaah sekalian, langkah yang kelima adalah bahwasanya kita tahu, langkah yang keempat adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dilindungi daripada sifat-sifat, hal-hal yang ketika kita tidak sadar kita melakukannya. Ternyata secara sadar atau tidak sadar itu adalah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, yaitu termasuk diantaranya adalah syirik kecil yang bernama riya. Maka kemudian kita berdoa sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala perbuatan syirik yang aku ketahui, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku juga memohon perlindunganmu ya Allah dari segala kesyirikan yang aku perbuat namun aku tidak ketahui. Kemudian jemaah sekalian, langkah yang kelima adalah kita sadari bahwa manusia tidak dapat mendatangkan pahala bagi kita. Apalah daya pujian itu? Apalah daya hinaan itu? Ketika orang memuji kita, lalu tidak akan bertambah pahala itu tersebut. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ketika Allah Ta'ala memberikan pahala bagi orang-orang, idza jazan nasu bi'amalihim, ketika manusia sudah diberikan pahala oleh Allah Ta'ala, ditetapkan masing tempatnya, baru kemudian Allah berkata kepada mereka yang senantiasa berbuat riya kepada amalannya, idhabu, pergilah kalian ilal ladzina kuntum turaun, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian tampakkan amalannya kepada mereka, fanduru hal tajiduna indahum jazaa, lihatlah apakah kalian akan dapati dari mereka jaza, pahala, ketika engkau dipuji oleh mereka, engkau tampakkan kepada mereka dipuji oleh mereka, lalu kemudian mereka mendatangkan pahala bagi engkau. Maka kita sama dengan manusia yang lainnya, sederajat. Tidak ada yang berbeda antara manusia dengan manusia lain di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemudian sadari bahwa amalan ini adalah untuk diri kita. Ikhlaskan niat kepada Allah, karena kita sesama manusia tidak akan bisa mendatangkan manfaat dan tidak akan bisa mendatangkan pahala disebabkan karena tadi dia memuji orang tersebut. Dan langkah yang terakhir adalah senantiasa kita waspadai tipu daya syaitan. Ingatlah bahwasanya dia akan datang kapan saja, baik tengah ibadah ataupun selesai ibadah. Ketika sedang ibadah dia akan berkata begini dan begitu, maka dia berusaha memalingkan manusia dan ikhlasnya niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama bahwasanya adalah ketika seseorang itu melakukan amal li ajlin nas, karena manusia, ya, ketika dia berhenti karena atas dasar omongan manusia, maka itulah dia yang dinamakan dengan riya. Tilka ajib, bahwasanya dia itu awalnya melaksanakan amalan kebaikan, dia duduk di saf yang pertama, tapi kemudian begitu dia sadari bahwa dirinya, oh loh, kalau saya saf pertama terus saya takut nanti akan disebut orang yang ikhlas, sesekali saya mundur ke belakang. Maka inilah yang kemudian dinamakan oleh para sahabat, para ulama dengan riya. Dia takut bahwasanya dikatakan dirinya adalah orang yang ikhlas. Maka hindarilah, teruslah beramal, ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itulah ketika kita beramal, terus beramal dan waspadai hati kita, curigai hati kita. Karena para ulama juga pernah berkata bahwasanya sungguh yang paling sulit bagi diriku adalah bagaimana menata hati ini agar senantiasa ikhlas beribadah. Kadang-kadang begitu sudah bagus kita beribadah, ternyata syaitan itu masuk lagi, dan di situ dia akan memutar balikan. Yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik.
maka kemudian tipu daya syaitan itu adalah senantiasa dia mencoba merubah. Kalau dia tidak berhasil merubah ibadah, menghalangi manusia dari ibadah, maka dia akan bagaimana caranya merubah hati manusia ini yang tujuannya kepada Allah, dia balikkan kepada manusia. Lalu jika ada orang yang kemudian dia dipuji oleh manusia, tapi tidak ada sedikit pun dalam hatinya itu rasa untuk ria, maka Abu Hurairah pernah mengadu kepada Nabi SAW, bagaimana ya Rasulullah, jika ada orang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun untuk merasa dia ingin ria, ingin dipandang oleh orang lain, ikhlas dia beribadah, tapi kadang orang sudah memujinya duluan, sudah disebut, maka kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, tilka ajil, itu adalah satu yang disegerakan, busyral mu'min, kabar gembira bagi orang yang beriman. Nah, bahwasanya kita dalam beribadah senantiasa kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun kadang pujian itu datang, tetap lanjutkan. Jangan kemudian tadi kita takut karena nanti orang-orang bilang bahwa kita ini terlalu ikhlas, terlalu begini dan terlalu begitu. Maka kemudian kita waspadai dan kita senantiasa muhasabah kepada diri kita, untuk apa kita beribadah. Lalu kita muraqabah, awasi hati kita selama kita beribadah. Lalu kemudian setelah selesai kita beribadah, kita muhasabah lagi. Dan jangan sampai kemudian setelah ibadah muncullah rasa ujub yang kemudian itu akan menghapus segala amalan-amalan yang dia kerjakan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita, membersihkan hati-hati kita dari sifat-sifat ria, sifat-sifat yang membuat manusia ini buruk, sehingga hatinya mudah sakit, sehingga tidak terima, tidak dapat lagi masuk apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.